Istana Topkapi di Istanbul, jantung Kekaisaran Ottoman yang agung, selama berabad-abad bukan hanya menjadi pusat kemewahan yang tak terbayangkan, tetapi juga panggung bagi permainan politik berdarah dan tanpa ampun. Di balik tembok batu tingginya yang dihiasi ubin-ubin indah, serta di balik pintu-pintu ukirnya yang berat, tersembunyi rahasia kelam yang mampu meruntuhkan seluruh negara dan memusnahkan seluruh dinasti. Disinilah, dalam labirin rumit harem kesultanan, di mana udara selalu pekat dengan aroma dupa manis dan bahaya laten yang terasa, nasib dunia dipertaruhkan. Dan hanya sedikit orang yang meninggalkan jejak sedalam, secemerlang, dan semengerikan Kosem Sultan yang agung dalam sejarah kejam ini. Namanya hingga kini masih membuat para sejarawan, penulis dan pecinta era Ottoman gemetar, hormat, sekaligus merasa ngeri. Kosem Sultan secara sah dianggap sebagai wanita paling berkuasa, berpengaruh dan berwibawa hampir sepanjang sejarah Kekaisaran Ottoman yang berusia berabad-abad. Hidupnya bagaikan novel dramatik yang memukau, di mana kesuksesan luar biasa silih berganti dengan kejatuhan tragis, dan kesetiaan tulus beriringan dengan perhitungan politik yang dingin dan tanpa ampun. Masuk ke istana sebagai seorang budak belia biasa, ia tidak hanya berhasil bertahan hidup di dunia intrik harem dan persaingan antar wanita yang kejam, tetapi juga mampu menaklukkan sepenuhnya kerajaan raksasa yang membentang di 3 benua di bawah kendalinya. Kosem menjadi perwujudan hidup dan titik tertinggi dari apa yang disebut Sultanat Wanita, sebuah fenomena sejarah unik ketika para istri dan ibu para sultan secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan, mengesampingkan kaum pria. Ia berada di sisi tahta atau secara langsung bertahta di atasnya selama hampir setengah abad. Dalam masa kekuasaan yang luar biasa panjang menurut ukuran waktu itu, ia hidup melalui masa pemerintahan 5 orang sultan, suami tercintanya Ahmed I, Mustafa I yang gila, Osman II yang malang, putra-putra kandungnya sendiri, Murad IV sang diktator kejam, dan Ibrahim I yang tidak stabil, serta menyaksikan awal pemerintahan cucunya, Mehmed IV yang masih bocah. Skala kekuasaannya masih mencengangkan imajinasi para peneliti modern sekalipun. Kosem tidak sekedar berbisik memberi nasihat di telinga para suami atau putranya dalam keheningan kamar tidur. Ia menjadi wali penguasa resmi pertama dalam sejarah kekaisaran, pemegang gelar Naib-i-Saltanat, wali kesultanan. Pada masa ketika putra-putranya masih terlalu kecil untuk memerintah sendiri, ia sendirilah yang mengambil keputusan-keputusan politik terpenting. Ia seorang diri mengangkat dan memecat, serta menjatuhi hukuman mati para wazir agung, menjalin korespondensi diplomatik aktif dengan para penguasa kerajaan Eropa, mengelola ekonomi yang terkuras, dan dengan tangan besi, mengendalikan elemen paling berbahaya dan tak terduga dari mesin perang Ottoman, yaitu Korps Yeniçeri. Rakyat memujanya, dengan hormat menyapanya sebagai Bunda Kaum Beriman dan Valide Sultan yang Agung. Kegiatan amalnya tidak ada tandingannya dalam skala. Kosem membangun masjid-masjid megah, membuka dapur umum untuk fakir miskin di seluruh penjuru kekaisaran, melunasi utang para perajin yang bangkrut, menyelamatkan mereka dari penjara utang, dan setiap tahun mengumpulkan mahar mewah untuk ratusan anak yatim piatu. Tampaknya, wanita seagung ini yang dianugerahi kekuasaan mutlak, nyaris seperti dewi, dikelilingi oleh rombongan pelayan setia dan dilindungi oleh cinta tulus rakyat jelata, seharusnya dapat menjalani sisa hidupnya dengan penuh kehormatan dan kedamaian mutlak, dikelilingi oleh kekaguman para penerusnya. Namun, sejarah yang sesungguhnya ternyata jauh lebih kejam, gelap, dan paradoks. Misteri sekaligus tragedi terbesar dalam hidup Kosem Sultan tersembunyi di balik akhir hidupnya yang mengerikan, hina, dan tak terbayangkan sadisnya. Seorang wanita yang tatapan kuasanya saja mampu membuat para wazir paling perkasa gemetar dan para prajurit pemberani menundukkan kepala, mengakhiri hari-harinya dalam kegelapan pekat koridor harem. Pada malam nahas tanggal 2 September 1651,
Sultan Agung yang namanya selama puluhan tahun bergema di seluruh dunia itu, terpojok oleh orang-orang terdekatnya sendiri, bagaikan binatang buruan yang terkepung. Ia dianiaya tanpa ampun, perhiasannya dirampas dengan tergesa-gesa hingga cuping telinganya robek berdarah, dan pada akhirnya dicekik dengan kejam, meninggalkan tubuh tak bernyawa dan tersiksa, tergeletak di genangan darahnya sendiri di lantai batu istana yang dingin. Bagaimana bisa terjadi bahwa penguasa terbesar dan paling dihormati dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah menjadi korban pembantaian yang begitu biadab, primitif, dan menghinakan? Mengapa dinding-dinding istana yang selama puluhan tahun menjadi benteng kokoh dan sumber kekuatannya justru berubah menjadi tempat eksekusi mengerikannya? Apa yang membawa pada akhir tragis ini? Takdir buruk yang kebetulan, kesombongan politik yang tak terukur, hasrat membutakan akan kekuasaan tak terbatas, atau kemunculan lawan baru yang lebih mudah dan melampauinya dalam kelicikan dan kekejaman? Dalam video ini, kita akan menelusuri langkah demi langkah perjalanan Qasem Sultan yang menakjubkan dan mengerikan untuk memahami mengapa akhir hayatnya menjadi salah satu episode paling berdarah dan mengejutkan dalam sejarah Ottoman yang kaya akan tragedi. Pulau Yunani Tinosa, keluarga seorang pendeta ortodoks, masa kanak-kanak tanpa nama di tepi Laut Egea, semua itu musnah dalam sehari ketika para Corsair Utsmaniyah atau seorang pasha Bosnia memutuskan bahwa Anastasia yang berusia 15 tahun akan menjadi hadiah sempurna bagi Sultan baru. Ribuan gadis seperti dia dibawa ke Istanbul. Hampir semuanya lenyap tanpa jejak di koridor harem, bagaikan koin yang jatuh ke air kotor. Namun koin ini ternyata palsu. Atau, lebih tepatnya, adalah kunci emas yang suatu hari akan memutarkan kunci seluruh kekaisaran. Di dalam harem, Anastasia segera berganti nama menjadi Mahpeker, yang artinya berwajah bulan. Cantik, puitis, cukup untuk menyenangkan hati sang sultan, namun tidak sampai menimbulkan kecemburuan dari yang lain. Hanya Sultan Ahmed I, yang masih remaja ketika naik tahta pada usia 13 tahun, yang merasakan sesuatu yang lebih dalam di diri gadis ini daripada sekedar wajah simetris dan kulit putih. Dia memandangnya dan melihat bukan seorang budak, melainkan seseorang yang memahaminya tanpa kata-kata. Seseorang yang tidak menjilat, tidak mencari muka, tidak mencoba meminta perhiasan, tetapi hanya berbicara. Bayangkan seorang penguasa, dikelilingi oleh 1000 penjilat, dan tiba-tiba menemukan seseorang yang mau mengatakan kebenaran. Bagi Ahmed, ini seperti obat. Dia memberinya nama baru, Qasem. Apa artinya? Para sejarawan masih memperdebatkannya. Ada yang mengartikannya sebagai yang paling tercinta, ada pula yang menerjemahkannya sebagai pemimpin, ketua kawanan. Yang paling sinis bersikukuh dengan arti tak berhulu atau tanpa garis keturunan, yang jika diucapkan Sultan akan terdengar seperti ejekan, namun pada kenyataannya menjadi ramalan. Ia memang tanpa garis keturunan untuk kemudian menciptakan garis keturunannya sendiri. Jalan menuju status Haseki, istri utama, tidaklah dihampari kelopak mawar. Di harem sudah ada Mahfirus, ibu dari putra sulung Syehzade Osman. Menurut hukum drama, dialah yang seharusnya menjadi dalang di balik layar. Putranya lah yang seharusnya menjadi pewaris. Dialah yang seharusnya mengendalikan keadaan. Tetapi Qasem tidak memilih bertempur secara terbuka. Tidak ada racun, tidak ada skandal, tidak ada pertengkaran. Dia hanya membuat Ahmed berhenti memperhatikan wanita lain. Dia melahirkan anak-anaknya satu demi satu. Putra-putra, Murad, Ibrahim, putri-putri, Aisyah, Fatma, Geuherhan. Setiap kelahiran bukan sekedar penambahan anggota keluarga sultan, itu adalah bata dalam fondasi kekuasaan pribadinya. Karena di Kesultanan Utsmaniyah, status wanita diukur bukan dari cinta suami, melainkan dari jumlah putra yang dimilikinya. Dan dalam hal ini, Qasem mengalahkan semuanya. Namun kejeniusan Qasem yang sesungguhnya bukan terletak pada melahirkan anak. Banyak wanita yang bisa melahirkan. Kejeniusannya terletak pada bagaimana dia memperlakukan putri-putrinya. Anak perempuan di Kesultanan Utsmaniyah biasanya hanyalah pion dalam pernikahan diplomatik yang diatur, ditandatangani, dan dilupakan.
Qasem mengubah putri-putrinya menjadi saham, menjadi surat berharga yang diperdagangkan di bursa kekuasaan. Menikahkan Aisyah dengan seorang wazir? Bagus, wazir kini menjadi menantu, berarti sekutu. Wazir itu gugur? Bukan masalah, Aisyah dinikahkan dengan wazir berikutnya, dan wazir berikutnya itu pun menjadi sekutu. Kapu dan Pasha, Panglima Armada, ingin berbesan dengan keluarga Sultan? Silahkan, ini Gefherhan. Hanya saja ingat, Anda sekarang adalah bagian dari keluarga kami. Qasem membangun jaringan yang hanya bisa diimpikan orang lain. Agen-agen pengaruh ditempatkan di semua pos kunci kekaisaran, dan tanpa sepucuk surat berisi uang yang mencurigakan, hanya kontrak pernikahan dan makan malam keluarga. Ketika Ahmed I wafat karena tifus pada tahun 1617 di usia 27 tahun, itu adalah momen krusial bagi harem. Biasanya seorang sultanah janda dengan anak-anaknya akan lenyap dalam ketidakjelasan politik jika tidak diasingkan. Posisinya akan diambil alih oleh ibu dari penguasa baru, dan selir lama akan menjadi kenangan usang. Namun Qasem saat itu bukan lagi sekedar selir. Dia adalah pemilik jaringan, kreditur bagi setengah wazir, dan ibu dari para syehzada yang belum terbunuh. Dia tidak menangis di depan peti mati, dia membuka mata dan menatap pintu, di mana kehidupan sesungguhnya dimulai. Kehidupan yang demi itu selama 15 tahun ia belajar bahasa Turki, Islam, intrik dan seni menanti. Kehidupan di mana budak Yunani Anastasia harus menjadi bayangan yang mengendalikan cahaya. Wafatnya Sultan Ahmed I pada tahun 1617 memicu mekanisme yang oleh para sejarawan dengan halus disebut sebagai krisis dinasti. Namun kenyataannya adalah penggilingan daging berdarah tanpa aturan. Dalam 6 tahun, negara berkenalan dengan Mustafa I yang gila, saudara mendiang sultan yang bersembunyi dari rakyatnya di balik pintu dan memberi koin emas kepada ikan di kolam, serta Osman II yang masih muda, yang upaya reformasi militernya berakhir di Yedikule. Para Yenicheri mengoyak remaja itu menjadi potongan-potongan. Dalam kekacauan ini, Qasem Sultan yang diasingkan ke Istana Lama bagaikan seorang pecatur yang diberi waktu tak terbatas untuk memikirkan langkah. Dia tidak hanya menunggu, dia mengolah jaringan, menyelundupkan emas ke kantong yang tepat, dan dengan sabar menyusun satu-satunya kombinasi yang mungkin, kembali melalui putranya sendiri. Tahun 1623. Kudeta lagi, mayat lagi di atas tahta, dan Syahzade Murad yang berusia 11 tahun menerima pedang Osman, sabuk seremonial para sultan. Namun kekuasaan real mengendap di tangan ibunya, dan disinilah terjadi sesuatu yang meruntuhkan pola tatanan dunia Utsmaniyah. Qasem menerima gelar resmi Naib Is-Saltanat, wali penguasa kekaisaran. Ini bukan sekadar perempuan di balik tahta, bukan Kardinal Abu-Abu Al-Hurem yang memerintah melalui intrik dan surat. Ini adalah hak yang dilegalisasi secara hukum untuk memerintah negara atas nama penguasa yang masih di bawah umur. Dunia Islam yang terbiasa dengan perempuan sebagai bayangan laki-laki, untuk pertama kalinya menyaksikan sesosok figur yang duduk di dekat tahta, yang kata-katanya seberat baja. 2 kali seminggu, Qasem datang ke gedung Diwan. Berdasarkan protokol, ia harus berada di balik tabir khusus, baik dari sutra maupun ukiran kayu, agar kehadirannya tidak membuat para pria merasa canggung. Namun tabir itu bekerja dengan cara sebaliknya. Ia tidak menyembunyikan Qasem, melainkan membuat suaranya menjadi satu-satunya cahaya di ruangan itu. Para wazir agung yang sudah terlatih dalam intrik, para pasha, para panglima perang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan yatagan, mereka semua menunjukkan ketundukan ketika dari balik tabir terdengar suara tenang, sedikit parau. Ia menegur mereka layaknya pelayan yang lalai. Ia menuntut laporan tentang pajak dan kampanye militer. Ia menandatangani firman, dekrit yang tersebar ke seluruh penjuru kekaisaran, dari Kairo hingga Baghdad. Dokumen-dokumen dari masa itu masih ada, ditulis tangannya sendiri, instruksi tegas dan keras, kepada pasha mana harus diberikan pasukan, dan siapa yang harus dicekik dengan tali sutra karena pengkhianatan.
Kekaisaran yang diterimanya pada tahun 1623 bagaikan kapal terbakar dengan awak kapal yang memberontak di ruang bawahnya. Kas negara kosong, angin bersiul di peti-peti harta. Di timur, Persia merebut Baghdad, titik kunci di peta. Di Anatolia, pemberontakan Abaza Mehmet Pasha berkobar. Ia berteriak menuntut balas atas terbunuhnya Osman dan mengumpulkan semua yang tidak puas di bawah panjinya. Di Istanbul, para Yanisari yang telah merasakan darah setelah pembantaian Sultan menuntut pembayaran tradisional atas penobatan Sultan baru. Tidak ada uang, dan jika tidak dibayar, jumlah mayat akan bertambah. Kosem melakukan apa yang tidak pernah terbayangkan oleh para pendahulunya. Ia memerintahkan peralatan makan emas dan perak pribadinya sendiri untuk dilebur menjadi koin. Harta karun pribadi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ia lebur ke dalam tungku utang negara. Ia membayar bonus berdarah para Yanisari, namun pada saat yang sama ia menjalankan mekanisme pecah belah dan kuasai. Mengadu domba para pasha satu sama lain, mengerahkan satu panglima melawan panglima lainnya, mengulur waktu. Diplomasi pernikahan bekerja dengan sangat gencar. Putri-putri Kosem dinikahkan dengan tokoh-tokoh kunci elit, mengubah musuh potensial menjadi menantu, yang loyalitasnya tidak hanya dijamin oleh rasa takut, tetapi juga oleh ikatan keluarga. Kekaisaran yang berderit dan hancur di tengah jalan berhasil mencapai usia dewasa Murad IV. Dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Murad tumbuh dan berubah menjadi mesin pembunuh bersorban sultan. Ia tidak hanya menyingkirkan ibunya dari kekuasaan, ia melemparkannya keluar dari politik dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dinding istana Topkapi bergetar. Seorang otokrat paling kejam yang melarang tembakau, kopi dan kesenangan berpatroli di jalanan dengan penyamaran untuk memenggal sendiri kepala para pelanggar. Ia tidak tahan dengan siapapun di dekatnya, terlebih lagi seorang wanita yang terbiasa memerintah. Namun takdir mempermainkannya. Pada tahun 1640, Murad meninggal dunia. Tanpa anak, tanpa pewaris. TBC atau sirosis tidak masalah. Yang penting adalah bahwa dinasti Ottoman tergantung pada seutas benang setipis satu sosok manusia. Bayangan itu adalah Ibrahim, putra bungsu Kosem. Seseorang yang menghabiskan tahun-tahunnya di kafes, sangkar, ruang terisolasi di istana, di mana setiap desir di balik pintu bisa berarti kedatangan algojo dari kakaknya. Psikis Ibrahim hancur di sana, di penjara emas itu jauh sebelum ia mengenakan sorban. Dan ketika ia digiring menuju tahtasa, kekaisaran mendapatkan seorang penguasa yang akan tercatat dalam sejarah dengan julukan Yang Gila. Kosem kembali, dan ini bukan lagi masa perwalian untuk seorang anak kecil. Ini adalah kekuasaan absolut, tanpa batas, dari seorang wanita yang putranya secara formal sudah dewasa, namun secara mental tak cakap. Ia memikul beban ganda, mengelola negara yang terkoyak oleh korupsi dan ancaman eksternal, dan pada saat yang sama, menyelamatkan dinasti dengan memastikan Ibrahim memiliki selir untuk mendapatkan pewaris dengan cara apapun. Di tahun-tahun ini, gelar Valide Sultan Agung dipenuhi dengan makna sakral. Kosem menjadi sosok yang tak tersentuh. Tak ada pengangkatan wazir yang terjadi tanpa anggukan darinya. Tak ada pemungutan pajak yang disahkan tanpa tanda tangannya. Ia mengendalikan pasukan pengawal istana, para sida-sida, harem, kas kekaisaran, dan provinsi-provinsi. Para pasha menulis surat panjang lebar kepadanya dengan permohonan rendah hati untuk mempertahankan jabatan mereka. Duta besar negara asing berusaha mendapatkan audiensi bukan dengan sultan, melainkan dengan ibunya. Namun disinilah, di puncak kekuasaan absolut yang memabukkan ini, fondasi kehancuran di masa depan mulai diletakkan. Kekuasaan yang telah menjadi makna hidup Kosem, bagaikan udara dan air, mulai bekerja melawannya. Ketika pada tahun 1640, setelah kematian Murad IV yang kejam, adik laki-lakinya, Ibrahim, naik takhta Ottoman, kekaisaran pun menghela lega. Seorang tiran yang selama bertahun-tahun membanjiri Istanbul dengan darah, digantikan oleh pria pendiam dan tertutup yang dianggap semua orang tidak berbahaya.
Namun bagi Qasem Sultan, hari ini menjadi awal dari pilihan terburuk dalam hidupnya. Ibrahim I tidak gila sejak lahir. Psikisnya dihancurkan secara sistematis selama bertahun-tahun. Sejak usia dini, ia tinggal di kafes, ruangan khusus di istana yang oleh duta besar Eropa disebut sangkar. Secara formal, kurungan terhormat bagi para syehzade. Pada kenyataannya, penjara mewah bagi terpidana mati. Pintu-pintu tersegel, hanya satu jalan keluar, menuju takhta atau ke pemakaman. Setiap desir di balik dinding bisa berarti kedatangan algojo dengan tali sutra. Setiap hidangan yang disajikan untuk makan malam bisa menjadi yang terakhir. Kakak laki-lakinya, Murad IV yang kejam, secara metodis membunuh semua saudaranya. Ibrahim tetap menjadi satu-satunya yang selamat secara ajaib hanya karena ibunya, Qasem, memohon kepada Murad untuk menyisakan setidaknya seseorang demi kelanjutan keturunan. 15 tahun dalam sangkar. Ketika Ibrahim keluar dari kafes, dia bukanlah seorang sultan. Dia adalah gumpalan ketakutan primitif yang terbungkus jubah. Pada awalnya, Qasem menganggap ketidakstabilan mentalnya sebagai aset. Anak yang lemah adalah anak yang mudah diatur. Tugas utamanya bukanlah mengatur negara, melainkan menyelamatkan dinasti dari kepunahan. Ibrahim adalah laki-laki terakhir dari Wangsa Osman. Jika dia mati tanpa keturunan, perang saudara yang tidak akan mampu dihadapi kekaisaran akan segera dimulai. Para tabib, dukun, dan penipu dengan ramuan meragukan berdatangan ke istana. Harem dipenuhi dengan gadis-gadis tercantik di kekaisaran. Qasem secara pribadi memilih selir yang mampu hamil dari pria yang gugup dan selalu gelisah itu. Maka digunakanlah afrodisiak, pemandian ritual, mantra, dan seperti bisikan para pengumpat, kekerasan terang-terangan terhadap mental sang sultan yang secara harfiah diseret ke ranjang para wanita. Upaya itu membuahkan hasil. Seorang demi seorang, para syehzade lahir. Mehmet, Sulaiman, Ahmad, anak laki-laki itu berdatangan. Ancaman kepunahan dinasti telah sirna, dan disinilah neraka dimulai. Begitu ancaman eksistensial akan punahnya garis keturunan lenyap, semua hal yang telah terpendam selama 15 tahun di kafes pun memunculan. Mental Ibrahim yang selama ini hanya ditahan oleh obat-obatan dan kendali ibunya, akhirnya runtuh sepenuhnya. Keganjilannya berubah menjadi kegilaan, yang karenanya ia mendapat julukan Ibrahim yang gila. Pada awalnya ini tampak seperti keanehan yang tidak berbahaya. Sang sultan sangat menyukai bulu. Bukan sekedar suka, dia tergila-gila. Dia memerintahkan dinding istana dilapisi dengan bulu sabel mahal, dan untuk itu dia memberlakukan pajak khusus kepada rakyat. Rakyat kekaisaran membayar pajak bulu agar penguasa mereka merasa nyaman. Kolam-kolam di harem diisi dengan ambar, zat paling berharga yang digunakan dalam wewangian dan pengobatan. Sang sultan mandi dengan uang, karena baginya itu tampak indah. Kas negara mencair di depan mata. Tapi uang hanyalah setengah dari masalah. Ibrahim berhenti mengurus urusan kekaisaran. Jabatan-jabatan tinggi diberikan kepada para penipu, peramal, dan favorit sembarangan yang pandai menyanjung atau menyetujui saja pada waktu yang tepat. Karena keputusan-keputusan ceroboh dan provokasi, meletuslah perang Kreta dengan Venesia, perang yang akan berlangsung selama beberapa dekade dan menguras habis seluruh sumber daya kekaisaran. Armada Venesia memblokade Dardanella. Akibatnya, Istanbul mulai mengalami kelangkaan roti. Kekaisaran yang pada masa Murad keempat masih bertahan karena ketakutan dan kekuatan besi, di bawah Ibrahim dengan cepat meluncur menuju jurang kehancuran. Paranoia Ibrahim mencapai tahap klinis. Ia takut akan segalanya. Makanan, takut diracun, pakaian, takut dicekik, wanita, takut mereka adalah utusan pembunuh. Sakit kepala menyiksanya berhari-hari. Dalam amarahnya yang meledak-ledak, ia menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan tak seorang pun bisa menghentikannya, kecuali ibunya. Masalah utamanya adalah Tellu Humash, seorang selir dengan ambisi yang sangat besar.
Ibrahim jatuh cinta kepadanya hingga tak sadarkan diri. Ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Sultan-Sultan Utsmaniyah selama berabad-abad. Menikah secara resmi. Ia menggelar pesta pernikahan terbesar, menghabiskan sisa-sisa kas negara untuk perayaan itu. Dan istri sah yang baru ini mulai menjalin intrik melawan Qasem. Puncak penghinaan adalah perintah yang membuat bulu kuduk para penghuni istana berdiri. Ibrahim memaksa saudari-saudarinya sendiri, putri-putri Qasem, wanita-wanita paling berpengaruh di kekaisaran, dan keponakannya sendiri untuk melayani Humasyah layaknya pelayan biasa. Mereka yang lahir di istana dan biasa memerintah ribuan orang disuruh menyuguhkan sandal kepada sultanah yang baru. Ketika para saudarinya memprotes, Ibrahim menyita harta benda mereka dan mengusir mereka dari istana. Ini adalah pukulan telak bagi Qasem. Bukan sekedar penghinaan pribadi, ini adalah penghancuran hierarki sakral yang telah dibangun sang ibu selama babad. Ibrahim secara publik telah menghancurkan status keluarganya sendiri, dan kemudian ia beralih ke langkah pungkas. Ia mengusir Qasem Sultan dari Topkapi. Sang Valide, ibu agung yang telah memerintah kekaisaran selama beberapa dekade, dikirim ke Taman Musim Panas Iskandar Celebi. Secara formal itu untuk beristirahat, namun faktanya itu adalah pengasingan. Menjelang musim panas tahun 1648, Istanbul bagaikan kuali tertutup rapat yang siap meledak. Para Yeniçeri tidak menerima gaji mereka. Kas negara kosong. Kaum ulama, para pemimpin spiritual, secara terbuka berbicara tentang pelanggaran hukum Islam. Rakyat kelaparan akibat blokade Venesia. Tentara bergumul tak puas. Kaum elit mencari jalan keluar. Hanya ada satu jalan, menggulingkan Ibrahim. Namun ada masalah hukum. Sultan dan Khalifah adalah orang yang diurapi Tuhan, bayangan Allah di muka bumi. Tidak bisa begitu saja menangkap dan membunuhnya. Untuk pemakzulan yang sah, diperlukan restu dari otoritas tertinggi. Sebuah delegasi rahasia, para pejabat tinggi, komando pasukan Yanisari, Syekhul Islam, tiba di Taman-Taman Iskandar Celebi menemui Qasem. Hitungannya sederhana, entah Anda memberi persetujuan untuk menggulingkan putra Anda, atau kekaisaran ini hancur, dan saat itu tidak akan ada lagi Anda, tidak ada kami, tidak ada dinasti. Dan disinilah Qasem Sultan dihadapkan pada pilihan yang pada akhirnya akan menghancurkannya sepenuhnya. Keibuan versus negara, darah dagingnya sendiri versus kekaisaran berusia 1000 tahun, putra bungsu yang pernah dipohonkannya kepada Murad, yang dikeluarkannya dari sangkar, yang dicarikannya wanita, yang melahirkan ahli waris, melawan semua yang telah ia bangun selama 60 tahun. Perhitungan dingin yang menang. Qasem memberikan persetujuannya. Pada tanggal 8 Agustus 1648, Ibrahim pertama diturunkan takhta. Putranya yang berusia 7 tahun, Mehmed keempat, naik takhta. Sultan yang telah lengser kembali dikurung di Kafes, sangkar yang sama, tempat ia keluar 8 tahun lalu. Sepertinya tujuan tercapai, namun Ibrahim yang masih hidup di Kafes tetap menjadi bom waktu. Beberapa hari kemudian, pasukan Sipahi yang setia kepadanya mencoba memberontak. Tercium bau perang saudara. Syekhul Islam mengeluarkan fatwa, hukuman mati bagi mantan penguasa. Seseorang harus memberi perintah. Seseorang harus memikul tanggung jawab atas pembunuhan seorang sultan. Sumber-sumber sejarah berbeda dalam detailnya, tetapi sepakat pada intinya. Perintah datang dari Qasem atau orang kepercayaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1648, Ibrahim I dicekik dengan tali sutra di sangkar yang sama yang telah membuatnya gila. Seorang ibu membunuh putranya. Momen ini menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Qasem Sultan. Ya, ia menyelamatkan negara dari kehancuran seketika. Ya, ia mencegah perang saudara. Ya, ia secara triumfal merebut kembali kekuasaan. Namun harga yang ia bayar ternyata fatal. Pembunuhan Ibrahim menjadi kutukannya. Ia telah melewati batas yang darinya tidak ada jalan kembali. Seorang ibu yang membunuh putranya demi kekaisaran. Ia sendiri menjadi korban kekaisaran yang tak pernah memaafkan kelemahan, namun juga tak pernah memaafkan kekuatan. Agustus 1648, jenazah Ibrahim I yang gila belum sempat mendingin, di Topkapi sudah terbentang babak baru drama.
Dengan isakan takut, Mehmet yang berusia 7 tahun dipaksa naik tahta, putra sulung sultan yang baru saja dieksekusi. Bocah yang semenit lalu mungkin masih muntah ketakutan di ruang harem, kini didandani dengan kaftan berat dan dipaksa duduk tenang di bawah tatapan para pria berjanggut dengan yatagan di pinggang. Menurut hukum kekaisaran, sejak saat itu juga ibunya, Turhan, secara otomatis menjadi walide sultan, wanita paling berpengaruh di negara. Logikanya sederhana, sultan anak-anak, maka negara diperintah ibunya. Mekanisme ini telah berjalan mulus selama berabad-abad. Namun ada satu tapi, mekanisme akan rusak ketika yang ikut bermain adalah wanita yang selama puluhan tahun justru merakit mekanisme itu sendiri. Qasem Sultan, nenek dari padishah yang baru, memandang menantu mudanya itu dan sepertinya tak melihat apapun selain masalah. Secara formal, Qasem berhak atas istana tua, kehormatan, dan pensiun. Secara faktual, itu berarti kematian politik. Namun wanita yang telah melewati 3 sultan dan memerintah kekaisaran dengan tangan besi itu tak berniat pensiun. Karena itu, ia melakukan manuver yang cemerlang dalam kelancangannya. Ia begitu saja menciptakan gelar baru, Buyuk Walide, Walide Agung, Ibu Suri Senior. Katanya, biarlah yang muda menjadi yang muda sebagai pembantu. Alasannya, mana mungkin yang muda dan tak berpengalaman seperti dia memikul beban seberat kekaisaran Ottoman di era kekacauan? Ia masih harus banyak belajar, dan Qasem akan mengajarinya jika ia mau. Turhan bertentangan dengan dugaan, tidak mau belajar. Dan ini menjadi kejutan pertama bagi Qasem. Karena Turhan, tak seperti para pendahulunya, ternyata bukan sekedar hiasan. Mantan tawanan yang diduga seorang Slavia bernama Nadia yang masuk harem saat remaja dan dididik oleh Qasem sendiri, rupanya adalah murid yang terlalu cakap. Ia tak berniat menjadi bayangan. Alih-alih pasrah dan menunggu belas kasihan dari yang lebih tua, Turhan mulai diam-diam namun metodis mengepung sang nenek dengan orang-orang kepercayaannya. Istana terbelah. Ini bahkan bukan krisis politik, ini adalah pembagian harta warisan di neraka. Di belakang Qasem berdiri para Yenicheri, tepatnya para komandan mereka, para aga yang terbiasa menerima uang darinya dan merasa sebagai penguasa jalanan yang kebal hukum. Para Yenicheri di tahun-tahun itu di Istanbul bukanlah tentara, melainkan geng kriminal dengan dukungan negara. Mereka merampok toko, mencekik pengrajin dengan pajak, dan merasa seperti dewa. Qasem adalah pengacara dan sponsor utama mereka. Turhan menemukan pijakan di tempat yang paling tidak disukai para Yenicheri, di dalam istana dan di antara mereka yang dirampok. Para sida-sida menjadi sekutunya. Kepala sida-sida hitam, Uzun Sulaiman, pasukan pengawal pribadi Sultan, dan para pejabat yang lelah dengan kesewenang-wenangan militer berpihak padanya. Turhan dengan cerdik memainkan kartu sebagai pelindung rakyat. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang ingin menertibkan keadaan demi putranya, berbeda dengan wanita tua yang membawa bandit ke dalam rumah. Ketika Qasem masih bersandar pada kekuatan kasar, Turhan membangun koalisi di atas ketakutan dan kelelahan para elit akibat kekacauan tersebut. Pada tahun 1651, keadaan sudah tidak tertahankan. Para Yenicheri semakin kurang ajar. Rakyat mulai bersungut-sungut. Sementara Mehmet IV yang berusia 10 tahun semakin dewasa dan lebih sering mendengarkan ibunya daripada buyutnya. Dan pada saat itulah, Qasem yang sepanjang hidupnya menyelesaikan masalah dengan cara yang surgis mengambil keputusan penting. Jika cucunya lebih menurut kepada ibu yang salah, maka cucunya harus diganti. Rencana itu mengerikan namun sederhana. Qasem memutuskan untuk membunuh Mehmet, menyingkirkan bocah berusia 10 tahun itu secara fisik, dan sebagai gantinya, ia akan menempatkan cucu lainnya, Syahzadeh Sulaiman, di atas tahta. Mengapa Sulaiman? Bukan karena ia lebih baik, melainkan karena ibunya, Asyub Sultan, adalah wanita yang pendiam, taat beragama, dan yang terpenting, sama sekali tidak tertarik dalam politik. Ia tidak akan ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dengan Sulaiman di atas tahta, Qasem akan memerintah sendiri sampai mati. Tidak ada menantu perempuan yang ambisius, tidak ada masalah. Konspirasi digerakkan dalam keheningan mutlak. Para komandan Yenicheri sudah siaga. Rencananya terdiri dari 2 babak.
Pertama, mereka akan mencoba membuat bocah itu meminum sorbet beracun. Jika racun itu gagal, pada malam hari, para Yenicheri akan diam-diam masuk melalui gerbang taman, membunuh Mehmet tepat di tempat tidurnya, dan pada saat yang sama mencekik Turhan beserta para sida-sidanya. Bersih, cepat, mayat disembunyikan, dan di atas tahta duduk seorang bocah penurut dengan ibu yang mudah diatur. Kosem yakin akan berhasil. Di belakangnya ada kekuatan militer, pengalaman puluhan tahun, dan ketakutan yang selalu ia tanamkan pada musuh-musuhnya. Namun, ia lupa satu hal. Di dalam harem, di mana intrik adalah olahraga nomor 1 dan pengkhianatan adalah ide nasional, mustahil menyimpan rahasia jika para budak dan pelayan terlibat di dalamnya. Tokoh utama dalam drama berdarah ini bukanlah Turhan yang ambisius, bukan Mehmet IV yang masih belia, bahkan bukan Kosem dengan naluri politiknya yang terasah selama puluhan tahun. Tokoh utama yang menentukan nasib kekaisaran ini ternyata adalah Meleki Hatun, kepala Kalfa Senior, bendahara harem, wanita yang selama bertahun-tahun menyisir rambut Valide Sultan Agung dan mengetahui semua rahasianya. Meleki adalah salah satu dari bayang-bayang yang selalu berada di belakang penguasa. Dia memilihkan pakaian, menyampaikan pesan pribadi, mencampurkan obat ke dalam syerbat malam, dan tahu persis kapan majikannya sedang sakit kepala. Orang-orang seperti ini biasanya akan mati bersama majikan mereka atau hidup hingga usia sangat tua dalam kehormatan dan kekayaan. Namun, ada jalan ketiga yang paling menguntungkan dan paling berbahaya. Para sejarawan masih memperdebatkan hingga kini apa sebenarnya yang mendorong Meleki untuk berkhianat. Versi pertama, versi romantis. Meleki, konon, benar-benar memiliki ikatan batin dengan Mehmet IV yang masih berusia 10 tahun. Melihat bagaimana Kosem dengan dingin berencana meracuni bocah itu untuk menempatkan adik laki-lakinya di atas tahta, hati sang Kalfa tersentuh. Dia mengerikan. Versi ini terdengar indah, tetapi dalam realitas Topkapi abad ke-17, ini hampir seperti anekdot. Di harem, di mana anak-anak sendiri ditenggelamkan dalam kendi untuk membuka jalan bagi cucu kesayangan, sentimentalitas disembuhkan dengan cepat dan keras. Versi kedua, yang jauh lebih pragmatis, Turhan Sultan, yang dianggap Kosem sebagai ayam bodoh tanpa pengalaman politik, telah lama memainkan permainannya sendiri. Sang Valide muda sangat memahami apa yang sedang direncanakan terhadapnya, dan dia hanya membeli orang kepercayaan saingannya. Harga kesepakatan ini adalah kebebasan, kekayaan, dan janji pernikahan yang menguntungkan di luar tembok istana. Bagi seorang budak, meskipun berpangkat tinggi, prospek seperti itu sebanding dengan darah berapapun, bahkan darah majikannya sendiri yang dia panggil ibu kedua. Bagaimanapun juga, faktanya tetap, Meleki Hatun mengetahui kebenaran yang mengerikan. Kudeta direncanakan dalam beberapa hari ke depan. Racun telah disiapkan. Pasukan Yanisari telah diperintahkan untuk bersiaga. Dan pada malam ketika nasib dinasti ditentukan, sang Kalfa dengan mempertaruhkan lehernya sendiri menyelinap ke wilayah Turhan dan menceritakan semuanya. Ibarat bom meledak, itu adalah pernyataan yang terlalu lembut. Turhan langsung menyadari besarnya bencana. Kosem tidak hanya ingin membunuhnya, dia berencana untuk melenyapkan sultan yang sedang berkuasa, putranya sendiri. Ini adalah penistaan tingkat sedemikian rupa, sehingga bahkan sekedar mengetahuinya berarti menandatangani hukuman mati sendiri. Tidak ada keraguan lagi. Entah mereka hari ini atau kita besok, hitungan waktunya tinggal dalam hitungan jam. Malam itu, istana Topkapi tenggelam dalam kegelapan, tetapi keheningan itu menipu. Di dalam harem, ketegangan yang memuncak, hampir seperti naluri kebinatangan, menguasai segalanya. Kepala Kasim Hitam, Uzun Sulaiman Aga, setelah mendapat wewenang penuh dari Turhan, bertindak secepat kilat. Dia mengumpulkan para penjaga istana terpercaya yang membawa kapak, mereka yang pekerjaannya biasanya memotong kayu dan kadang-kadang memenggal kepala. Dia menambahkan beberapa pelayan yang secara pribadi setia kepada Valide muda dengan membawa belati.
Sekitar Minggu malam, gerombolan bersenjata itu bergerak tanpa suara melewati koridor-koridor batu sempit menuju apartemen Buyuk Valide. Tak ada obor, tak ada suara berisik, hanya helayan nafas berat, debar jantung masing-masing, dan derik logam yang teredam oleh kain jubah mereka. Saat pintu ukir yang kokoh itu jebol dengan suara retakan akibat hantaman kapak, Qausem Sultan tidak langsung terbangun. Awalnya, ia mengira itu adalah anak buahnya, para Yenicheri setia yang datang lebih awal untuk memulai kudeta. Ia bahkan sempat bertumpu pada sikunya, hendak memberi perintah. Namun seketika itu juga, sosok-sosok brutal dengan senjata menyerbu masuk ke dalam kamar, dan teriakan mereka sama sekali tak mengandung rasa hormat. Mereka melontarkan kutukan, mencarinya, menggebu-gebu akan darah. Valide Sultan yang agung, wanita yang membuat para wazir agung dan duta besar asing gemetar di hadapannya, kini hanya mengenakan gamis panjang, berlari menyelamatkan diri di dalam apartemennya sendiri. 62 tahun bukanlah masa yang tepat untuk melarikan diri dari gerombolan pembunuh, tapi adrenalin mampu menciptakan keajaiban. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, berpegangan pada dinding, hingga pandangannya tertumbuk pada sebuah lemari dinding. Ia menyelinap ke dalam, bersembunyi, membekap mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Sementara itu, kekacauan terjadi di dalam kamar. Para sida-sida dengan amarahnya membalikkan tempat tidur, merobek bantal, menendang-mendang peti. Bulu-bulu putih beterbangan di udara, mengendap di wajah dan senjata. Qausem duduk di dalam lemari, merapat ke sudut, berdoa kepada semua dewa yang dikenalnya. Sepertinya ia tak akan ditemukan. Sepertinya kepanikan para pemberontak akan menguntungkannya. Namun takdir yang selama bertahun-tahun tersenyum pada Qausem, pada malam itu benar-benar berpaling. Seseorang dari para penyerang melihat lemari itu, membuka paksa pintunya dan berteriak, "Di sini!" Apa yang terjadi selanjutnya, catatan sejarah menggambarkannya dengan detail yang membekukan jiwa. Qausem diseret keluar dari persembunyiannya dengan kasar, tanpa basa-basi. Ia melawan dengan putus asa, seperti binatang buas, menggigit, mencakar, berusaha melepaskan diri. Ia dipukuli saat digiring, pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah, kepala, dan tubuhnya. Seseorang dari para penyerang dibutakan oleh keserakahan, tepat di tengah pergulatan mulai merampas perhiasannya. Cincin-cincin dilepaskan dengan cara mematahkan jari-jarinya. Derak tulang tenggelam oleh teriakan. Anting-anting mutiara beratnya direnggut begitu kuat hingga cuping telinganya robek. Darah membasahi leher, dada, dan gamis putihnya. Mereka membunuhnya dalam waktu yang lama. Menurut satu sumber, dia dicekik dengan tali sutra tebal dari tirai jendela yang disobek dalam keadaan tergesa-gesa. Menurut sumber lain yang lebih mengerikan, dia dicekik dengan rambut panjangnya sendiri yang baru pagi itu dengan penuh kasih disisir oleh pengkhianat Meleki. Qausem terengah-engah, kesakitan, berusaha mencakar wajah para pembunuhnya, tetapi kekuatan terlalu timpang. Saat semuanya berakhir, tubuh tanpa nyawa, berlumuran darah, setengah telanjang dari wanita paling berkuasa dalam sejarah Kesultanan Ottoman itu, dilemparkan begitu saja di lantai batu yang dingin, tertelungkup, tanpa sedikit pun rasa hormat, tanpa satu doa pun. Kekejaman itu tidak hanya didikte oleh kecepatan, kekejaman itu didikte oleh sejarah Qausem sendiri. Wanita ini memerintah dengan tangan besi selama setengah abad. Ia hidup lebih lama dari 3 putra sultan, ia sendiri yang menempatkan mereka di atas tahta, dan ia sendiri, jika perlu, memberi perintah untuk menyingkirkan mereka. Di masanya, kata eksekusi adalah rutinitas seperti kopi pagi. Ia mengirim wazir agung ke kematian dalam jumlah besar, menyita harta benda, mengasingkan mereka yang tidak berkenan. Dan selama bertahun-tahun itu, para pelayan istana, Qasim, dan pejabat rendahan hidup dalam ketakutan abadi. Mereka tahu,
Jika Kosem mengerutkan kening, maka kepalamu akan melayang ke Bosporus. Jika dia tersenyum, kau akan mendapatkan kantong emas. Tapi tak ada yang tahu kapan senyuman itu datang dan kapan kapak itu tiba. Dari situlah asal detail-detail mengerikan ini, yang kemudian dengan malu dihindari oleh para sejarawan. Mengapa? Karena bagi para pembunuhnya, dia sudah tidak lagi dianggap manusia. Dia telah menjadi inkubator kekayaan dan kekuasaan yang tidak hanya perlu dibongkar, tetapi dijarah habis-habisan. Namun ada alasan ketiga yang paling mengerikan. Mereka takut dia akan bangkit kembali. Kosem Sultan memiliki kemampuan mistis untuk kembali. Dia pernah dibuang ke pengasingan, pernah disingkirkan dari kekuasaan, namun dia kembali dan memenggal kepala ke kanan dan ke kiri. Para konspirator memahami, jika Kosem selamat, jika dia tetap hidup, bahkan di penjara bawah tanah, bahkan tanpa kekuasaan, namanya akan menjadi panji bagi pemberontakan manapun. Karena itulah, pembunuhan itu harus bersifat permanen dan demonstratif. Jasadnya harus dibuat tak dikenal agar tak seorang pun bisa menyebarkan desas-desus bahwa dia selamat, bahwa dia bersembunyi, bahwa dia akan kembali. Kosem Sultan gugur bukan semata-mata karena ambisi Turhan yang muda, melainkan karena sistem yang ia sendiri ciptakan selama berpuluh-puluh tahun. Itu adalah dunia di mana intrik, suap, dan jeratan tali berkuasa. Dunia di mana kata belas kasihan tidak ada dalam kamus. Dan ketika dunia ini runtuh menimpa penciptanya sendiri, ia tidak mengenal ampunan. Era Valide Sultan Agung, yang telah memerintah kekaisaran selama hampir 30 tahun, berakhir dalam genangan darahnya sendiri, dalam kegelapan, dikelilingi oleh para budak yang telah biadab, yang bahkan tidak sepenuhnya memahami siapa yang baru saja mereka bunuh. Sementara itu, di kamar sebelah, Mehmet IV yang berusia 10 tahun, yang demi dialah semua ini dilakukan, kemungkinan besar sedang tidur dengan gelisah. Tak menyangka bahwa neneknya baru saja menemui leluhurnya, dan tahta akhirnya berhenti goyah. Budaya populer memiliki kemampuan luar biasa untuk merapikan sejarah. Biografi kompleks, kontroversial, dan benar-benar mengerikan dari tokoh-tokoh nyata dikemasnya ulang dalam balutan drama yang mengilap agar nyaman ditonton. Bagi jutaan pemirsa di seluruh dunia, citra wanita terhebat Kesultanan Utsmaniyah selamanya melekat dengan perwujudannya di layar kaca dalam serial TV populer Turki. Para kreator proyek ini telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyajikan kisah yang memikat. Namun demi daya tarik sinematik, mereka harus melakukan romantisisasi besar-besaran pada tokoh utama, dengan hati-hati menghaluskan sisi-sisi paling tajam dan berdarah dari biografi aslinya. Perbandingan antara mitos di layar dengan apa yang sebenarnya ditulis para penulis sejarah dan dibisikkan di kalangan diplomatik membuka jurang pemisah yang sangat dalam antara karakter fiksi dan politisi nyata abad ke-17. Dalam serial tersebut, Kusem tampil di hadapan penonton sebagai tokoh yang kompleks namun pada dasarnya positif. Di bagian-bagian di mana para aktor silih berganti dalam bingkai cerita, tergambar sosok wanita yang penuh pengorbanan. Motivasinya selalu mulia. Awalnya, ia digerakkan oleh cinta murni dan tulus kepada Sultan Ahmed pertama. Kemudian setelah kematian dini sang suami, seluruh hidup Kusem tunduk pada satu tujuan suci, melindungi anak-anaknya dan menyelamatkan dinasti dari kehancuran yang tak terhindarkan. Kusem dalam versi televisi ini menderita karena beban kekuasaan, dan setiap kekejamannya digambarkan sebagai tindakan terpaksa. Bahkan keputusan paling mengerikan sekalipun, seperti menyetujui penggulingan dan eksekusi putranya sendiri, Ibrahim, ditampilkan melalui prisma kesakitan seorang ibu yang tak tertahankan. Penonton melihat seorang martir yang dengan hati berdarah-darah memikul salib berat tanggung jawab negara. Konflik dengan Turhan Sultan yang muda dalam serial ini juga dibenarkan. Kusem versi layar kaca dengan tulus percaya bahwa menantunya yang tidak berpengalaman itu akan menghancurkan negara, dan karena itu ia terpaksa mengambil alih kendali. Masalahnya adalah kronik-kronik sejarah melukiskan potret yang sama sekali berbeda, jauh lebih kelam, sinis, dan pragmatis. Kusem Sultan yang sebenarnya bukanlah seorang ibu yang penuh kasih, melainkan politikus jenius penuh perhitungan yang dirasuki oleh hasrat kekuasaan yang tak terkira. Hasrat ini seiring waktu menggeser semua perasaan lainnya dalam dirinya, termasuk naluri dasar keibuan dan sebagai seorang nenek.
Qusem historis tidak hanya melindungi dinasti, ia bertempur untuk hak tunggalnya berada di pucuk pimpinan. Ia menjadi arsitek sistem korupsi berskala besar, menyuap, memanipulasi pengangkatan jabatan publik, dan menjalin aliansi dengan para pemimpin korupsianisari yang paling kejam. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk mempertahankan pengaruh pribadinya. Kontras antara mitos dan realitas ini terutama terlihat jelas dalam kisah penggulingan cucunya yang masih kecil, Mehmet keempat. Dalam serial, konspirasi ini berusaha diputihkan dengan cara apapun, memberinya aura sebagai manuver politik terpaksa. Pada kenyataannya, rencana itu sangat mengerikan. Meracuni seorang anak berusia 10 tahun dan pembantaian berikutnya di istana. Qusem memutuskan untuk menyingkirkan Mehmet agar dapat menempatkan cucu lain yang lebih patuh di atas tahta dan untuk selamanya menyingkirkan saingannya, Turhan yang ambisius. Membenarkan hal ini dengan idealisme luhur adalah mustahil. Ini adalah perhitungan dingin dan sinis dari seorang diktator yang menua, yang siap melangkahi mayat keturunannya sendiri demi mempertahankan kendali atas Dewan Divan dan kas negara. Namun, perbedaan paling mencolok antara legenda dan kebenaran adalah adegan kematiannya. Di akhir serial, kita menyaksikan tragedi puitis yang megah. Qusem di layar menyambut para pembunuh dengan kepala tegak, mengenakan gaun hitam mewah. Ia tidak menunduk di depan musuh, menatap mata mereka dengan berani, dan menerima kematiannya dengan cara dicekik, diiringi dengan martabat seorang ratu. Kematiannya disajikan seperti kejatuhan seorang titan agung, dikemas dengan estetika yang mendalam. Seperti yang kita ketahui dari catatan sejarah, kematian Valide Sultan yang agung di dunia nyata tidak ada hubungannya dengan kehormatan. Tidak ada tatapan pangga, tidak ada kata-kata indah terakhir. Yang ada hanyalah ketakutan yang luar biasa. Wanita itu mendengar langkah para pembunuh berusaha bersembunyi di lemari berdebu di harem. Ia ditemukan, ditarik keluar dengan kasar, dipukuli, perhiasannya dirampas paksa, anting-antingnya disobek hingga merobek cuping telinganya, kalungnya ditarik hingga mengelupas kulit lehernya. Kemudian ia dicekik, entah dengan tirai atau dengan rambutnya sendiri, tepat di lantai. Tidak ada estetika, tidak ada pose agung, hanya kotoran, darah dan kengerian. Serial ini telah menghadirkan legenda indah ke dunia tentang seorang wanita kuat yang menjadi sandera zaman yang kejam. Namun kebenaran sejarah jauh lebih keras. Qusem Sultan bukanlah seorang sandera. Ia sendiri adalah personifikasi dari kekejaman itu. Ia bukan korban dari sistem, ia membangun sistem itu, memimpinnya, dan pada akhirnya tewas di bawah roda penggilasnya yang tanpa pengampun. Ketika lawan baru yang lebih muda dan tidak kalah liciknya muncul di arena, kekaisaran lama di dalam kekaisaran itu runtuh, dan keruntuhannya tidak diiringi musik epik, melainkan oleh bunyi tut tubuh yang jatuh ke lantai lemari.